ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini kita masih diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu syar'i, kepada ilmu yang mendekatkan diri kita kepada agamanya, ilmu yang mengajarkan hakikat daripada kehidupan manusia, dan ilmu yang menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Ilmu din yang harus kita selalu mencarinya, yang selalu kita mempelajarinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar selalu mengatakan Rabbi zidni ilman. Wahai Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita cari, tidak serta menjadi ilmu yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak menjadi ilmu yang mendatangkan kebahagiaan kepada pemiliknya. Karena di sana ada hal-hal yang menjadi penghalang suatu ilmu dari keberkahan. Dan itulah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, agar senantiasa kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu atau sahabat yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Berapa banyak ayat-ayat yang kita hafal, hadis-hadis yang kita hafal, ilmu-ilmu agama yang kita pahami,
tidak menjadikan manfaat untuk kehidupan diri kita sendiri ataupun masyarakat. Dan tentunya kita membutuhkan kepada satu penjelasan, pencerahan, tau'iyah yang supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Shinqiti, bahwa ruhul ilmi barakatuhu, bahwa ruh ilmu, esensi yang hakikatnya daripada ilmu itu adalah barakahnya. Ya, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti menyebutkan tentang ruhul ilm barakatuh, bahwa ruh ilmu itu adalah keberkahannya. Wa idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdihi khairan baraka lahu fi ilmi. Dan jika Allah berkehendak menghendaki seorang hambanya di atas kebaikan, maka Allah akan memberkahi baginya ilmunya. Kemudian hakikat daripada materi ini adalah faidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Faidatul Ashirah. Beliau mengatakan fil maqsudi bi barakatil ilmi, maksud daripada keberkahan ilmu. Ini yang mendorong kita untuk membahas mencari berkah ilmu. Sepenggal dari pernyataan Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm, maksud bi barakatil ilm, bagaimana kita memahami ilmu itu menjadi berkah. Kemudian beliau mengatakan rahimahullahu taala, qabla bayanil maqsudi bil barakati fil ilm, sebelum menjelaskan maksud tujuan daripada keberkahan di dalam ilmu, la budda an na'rifal barakah, kita harus tahu dulu makna barakah itu apa. Kita sering mendengar kalimat barakah, membawa berkah. Fahiya kama yaqulul ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama lughah, bahwa al-barakah atau para ulama secara keumuman, huwal khairul katsirus sabit, kebaikan yang banyak yang tetap, itu namanya barakah. Allahumma barik fi, atau Allahumma wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berikanlah keberkahan, kebaikan yang banyak dan mantap, manteng. Ya, al-khairul katsirul as-sabit, kebaikan yang banyak yang tetap berada di dalamnya. Dari kalimat baraka, yubariku barakah, atau barika barika, baraka yabruku birkah, barakah. Wa yu'iduna dzalika ila istiqaqi hadhil kalimah, dan mereka mengembalikan kalimat barakah itu kepada bentuk asal kalimat barakah, fa innaha minal birkah, yaitu dari kalimat birkah. Siapa yang tahu makna birkah? Kolam. Mumtaz. Birkah, ya, kolam. Bagaimana disebut birkah? Sesuatu disebut kolam itu kenapa? Kenapa sesuatu disebut kolam? Ya, disebut kolam karena
menampung. Banyak apa enggak airnya? Kalau ada air cuma setetes disebut kolam? Ya. Kolam itu air banyak, menggenang. Ya. Itu birkah, wahiyya majma' al-ma. Berkumpulnya air. Nah, wal birkah hiya allati hiya majma'ul ma'i hiya makanun wasi'. Kolam itu merupakan tampungan air di tempat yang luas. Ada kolam renang, ada kolam lele, ada kolam apa lagi? Kolam ikan ya. Ma'uhu katsir, sabit. Airnya banyak apa dikit? Banyak. Mengalir apa tetap? Tetap. Kalau ngalir nanti habis, nggak ada sumber lagi. Ya. Beda kalau di kolam Cikoromoy yang di bawah gunung langsung asli. Ya, ada batu-batu tajam gitu ya. Asli itu mah ngalir kemana-mana nggak masalah. Sabit ya tidak sabit, ya taghayyar, yajri kemana-mana, lari kemana-mana. Tapi tambahan dari gunung aslinya. Tapi kebanyakan kolam renang atau kolam-kolam yang ada itu kan ya situ lah kayak gitu yang kita buat, maka airnya akan menggenang di situ, sabit. Ya. Fal barakah hiyal khairat al-katsirah as-sabitah min kulli syai'. Dan berkah itu merupakan kebaikan yang banyak yang tetap ada. Min kulli syai', dalam setiap apa saja. Minal mal, harta semakin berkah. Dengan cara apa harta supaya berkah? Diinfakkan. Ya. Bukan dihitung-hitung bae itu. Ya 1.000, 2.000, 3.000, 100, 1 juta, 1 miliar, 1 miliar, triliun. Rekeningnya penuh banyak gitu ya. Ya. Tapi disedekahkan itu menjadi barokah. Wa minal walad, anak menjadi berkah. Dengan munculnya anak, kebaikan semakin bertambah, pahala-pahala semakin berlimpah. Khususnya dalam masalah kebaikan akhirat, semakin banyak ya membantu kepada kebaikan, semakin semangat mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Jadi anak yang berkah, anak yang dia membawa kepada kehidupan akhirat. Ya. Maka Isa alaihissalam ketika ditanya oleh kaumnya yang ketika ibunya sedang menggendong Isa alaihissalam, ya, kemudian kata ibunya Maryam apa? Wa asyarat ilaih, fa asyarat ilaih. Maryam ketika dituduh sebagai pezina, maka abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Bapakmu bukan seorang yang busuk atau yang jahat, ibumu juga bukan pezina. Kamu ini anak ini dari mana? Fa asyarat ilaih. Kata Maryam, tanya dia. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami berbicara kepada bayi yang masih baru lahir? Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Udah pada hafal nih, alhamdulillah ya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan aku dijadikan berkah oleh Allah. Anak menjadi berkah. Aynama kuntu, di mana saja aku berada, kapan saja aku berada, selalu membawakan keberkahan. Kata para ulama, sebagai Imam Mujahid mengatakan, mualliman lil khair,
Mubarakan sebagai pengajar, membawa pengajaran kebaikan, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, berkah. Kalau kita memiliki anak dan dia bisa mengajarkan ilmu agama, semakin berkah. Maka Isa alaihissalam mengatakan, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu mualliman lil khair, yang mengajarkan kebaikan. Kemudian kata Imam Atha, ad'u ila tauhidillah, aku mengajarkan tauhid, mengajak kalian bertauhid. Ya. Maka di antara doa yang sunnah, artinya bukan sunnah ma'udhifa ila Nabi SAW, tapi ini adalah perkataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, burika laka fil mauhub, semoga Allah memberkahi anakmu ini, ya, sebagai hadiah dari Allah. Burika, diberkahi. Jadi memiliki anak, dengan banyaknya anak, keberkahan dari Allah semakin melimpah. Bisa mengajarinya, bisa mendidiknya, semakin mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah. Karena dengan kita memiliki anak, yang satu ngajar, yang ini ngajar, menebar kebaikan di mana-mana, mengajarkan ilmu-ilmu agama, masya Allah. Ya, ini anak yang membawa keberkahan kepada umat. Maka dalam doa yang lain disebutkan, ja'alahullahu mubarakan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa ketika ada orang yang baru mendapat anak adalah ja'alahullah, atau kalau perempuan ja'alahullahu mubarakatan, ja'alahullahu mubarakan wa ja'alahu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberkahan terus. Ya. Wa minal ilm, dan dari ilmu. Karena tadi ilmu ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Ya. Dia menghafal banyak ilmu tapi tidak manfaat, tidak membawa keberkahan untuk dirinya ataupun keluarganya. Wa kullu syai'in a'tahu Allahu azza wa jalla lak tas'alullaha subhanahu al-barakata fi, dan segala sesuatu yang Allah berikan kepadamu, mintalah kepada Allah keberkahan. Apa saja? Dikasih jabatan, minta keberkahan. Ya Allah, berkahilah aku dengan jabatan ini, dengan pekerjaan. Ya. Maka Nabi ketika melihat seorang sahabat yang melakukan bisnis, ya, Nabi mendoakan, barakallahu fi safqatik, semoga Allah memberkahi tentang perniagaanmu atau dalam perdaganganmu. Ketika kita berdagang, minta kepada Allah keberkahan. Ketika kita memiliki harta, minta keberkahan. Hatta ketika kita memiliki istri, minta apa? Keberkahan. Dan meminta kepada orang untuk mendoakan berkah. Doanya apa? Walaupun belum nikah tapi harus tahu nih doanya. Ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, meminta keberkahan, kebaikan daripada istri. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalat biha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jawilat biha. Kita memohon kepada Allah kebaikan perempuan yang di hadapan kita ini, istri, dan memohon perlindungan kepada Allah dari buruknya tabiat ini. Taib, ya, jadi minta keberkahan. Wa kullu syai'in a'tahu Allahu laka tas'alullaha subhanahu al-barakata fi. Masjid yang kita bangun ini, mohon kepada Allah keberkahan. Pesantren yang kita bangun,
mohon kepada Allah keberkahan. Maka doa kita ya selalu kita mohon kepada Allah, Allahumma barik fi ma'hadina, Allahumma barik fi tullabina, Allahumma barik fi asatidatina, Allahumma barik fi ikhwanina, Allahumma barik fi qaryatina. Ya Allah berkahilah santri-santri kami, ya Allah berkahilah pondok kami, ya Allah berkahilah ustadz-ustadz kami, berkahilah kampung kami, semuanya. Ya. Li'anna Allah azza wa jalla idza lam yubarik laka fi ma atak hurrimta khairan katsira. Karena jika Allah tidak memberkahi untukmu apa yang Allah berikan untukmu, engkau telah terhalang dari kebaikan yang banyak. Jadi kita percuma ya punya harta banyak tapi tidak diberkahi, itu percuma, nggak mendapatkan kebaikan. Punya ilmu banyak tapi nggak diberkahi oleh Allah. Ya, kan banyak orang cerita, saya hafal Quran 30 juz, saya hafal arba'in, saya hafal hadis ratusan hadis, saya hafal kitab ini, saya hafal usul fiqh, saya kitab mutun ini, saya hafal mutun ini, tapi nggak ada manfaat, nggak bisa dimanfaatkan orang bahkan. Kenapa? Ada hal-hal yang menghalangi dirinya dari barokah ilmunya. Tapi ada orang yang baru belajar berapa? Ya baru juga Quran juga belum hafal 30 juz. Ya. Hadis arba'in juga baru 30, baru 10. Ya. Iqra baru hafal, baru tamat. Tajwidnya juga yang dasar-dasar, tuhfah, apa dihafal. Ya. Diajarkan kepada umat, manfaat. Umat mendapatkan manfaat. Nah, ini ada tanda-tanda ataupun sebab-sebab yang menjadikan seorang mendapatkan ilmu yang penuh dengan keberkahan. Ma aktsaran nasi alladzina 'indahumul malul katsir wa hum fi 'idadil fuqara'il limadza? Kata beliau, berapa banyak manusia yang memiliki harta banyak tapi mereka termasuk orang-orang fakir. Kenapa? Nah, sebelum dijawab oleh beliau, antum ada bayangan? Kenapa ini orang kaya tapi miskin? Kenapa? Nah, butuh jawaban? Li'annahum la yantafi'una bimalihim, karena mereka tidak mengambil manfaat dengan apa yang mereka miliki dari harta. Tajidu indahum minal amwali ma la yuhsa. Engkau dapatkan mereka memiliki harta yang banyak, numpuk, ya. Lakin yaksur ala ahlihi fin nafaqati wa ala nafsihi. Akan tapi dia terlalu berbuat remeh ataupun tidak memperhatikan keluarganya dan juga dirinya. Jadi dia pelit ya kepada keluarganya, hitung-hitungan gitu. Jadi keluarganya tidak memanfaatkan hartanya, dirinya juga tidak memanfaatkan hartanya. Nah, wal ghalib anna man kanat hadhihi haluhu wa bakhlun. Dan kebanyakan orang yang seperti ini kondisinya adalah orang yang pelit, wa bakhila, pelit. Ya, ini orang pelit nih. Banyak harta tapi baju kita kebeli. Beli baju cumplang-campling, Mbak. Istrinya ya begitu, enggak kepakaian. Anaknya ya masih begitu. Padahal hartanya banyak. Kenapa tadi? Pelit. Dirinya saja enggak dipakein baju. Ya, enggak dibeliin sendal, padahal orang kaya. Ya. Dia pelit. Wa bakhila bima yajibu alai. Bakhil terhadap apa yang wajib dia lakukan. Infak kepada nafkah kepada keluarga kan wajib, tapi dia tidak sempurna, banyak menyia-nyiakannya, sehingga
ada istri yang dapat jatah makan itu setelah minta. Ya, setelah minta. Anaknya juga harus berperang dulu. Ya, selalu apa? Selalu diiringi dengan pelit. An yusallitallahu ala amwalihi afatin tudhibuha. Orang yang begini kondisinya pelit dengan kewajiban yang harus dilakukan, seperti zakat tidak dilakukan, ya, infak wajib tidak dilakukan, maka Allah akan kuasakan kepadanya, Allah akan kirimkan kepada hartanya berbagai malapetaka. Hilang begitu saja udah. Yang ada di bank habis dicuri orang, ya, atau kebakar banknya, ya. Nah, di bank sudah riba, ya. Taib, katsirun minan nas indahu aulad. Banyak orang memiliki anak, lakin auladahu lam yanfa'uhu, akan tapi anak-anaknya tidak bisa mengambil manfaat dari bapaknya ataupun ibunya. Yang ada apa? Indahum uquq. Dia malah atau mereka malah apa? Durhaka kepada orang tuanya. Wastikbarun alal ab, sombong kepada bapaknya. Kenapa ini? Ya, nanti disebutkan. Fa in hatta inna ay al walad, sampai anak ini yajlisu ila sadiqihi sa'atin tawilah yatahaddatsu ilai. Anak ini duduk bersama temannya berjam-jam, ngobrol, curhat tentang isi hatinya. Wa ya'nasu bihi, dan bersikap lembut kepada temannya. Wa yufdi ilai asrarahu, dan dia ceritakan rahasia-rahasianya kepada temannya. Lakinnahu idza jalasa 'inda abi, akan tetapi dia ketika duduk bersama bapaknya, fa idza huwa qattairil mahbusi fil qafas wal iyadu billah la ya'nasu bi abi. Dia seperti burung yang terpenjara di dalam sangkarnya, ya, la ya'nasu bi abi, dia tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ketika dekat dengan bapaknya itu enggak ada ketenangan, takut, ya, ataupun enggak suka. Wala yatahaddats ilaih, boro-boro, ya, ngomong tuh enggak pernah. Wala yufdi ilaihi bi syai'in min asrarihi, dan tidak pernah berbicara tentang rahasianya itu. Jadi bapaknya itu adem-adem saja, nggak pernah dapat keluhan tentang rahasianya itu apa anak-anaknya. Tetapi saudara-saudaranya, teman-temannya di luar tahu apa unek-uneknya itu apa. Mereka tahu. Kenapa sebabnya? Ya, wa yastaskil hatta ru'yata walidihi, dan berat untuk melihat kedua orang tuanya. Anak ini tidak mendapatkan keberkahan. Fahaula ilam yubarik lahum fi auladi, maka mereka adalah orang tua yang tidak diberkahi di dalam anak-anaknya. Maka kita ketika mendapatkan rizki anak, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika bi kalimatillahi tamah, ya, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, min ainin lama atau min ainin hasidah, dari mata yang hasad, atau dari syaitan yang tercela, dari akhlak-akhlak yang tercela, atau dengan doa yang disampaikan oleh oleh ibunya Maryam, wa u'idzuha bika minasyaiton rajim, supaya anak kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melihat dengan iman.
aman. Sehingga adalah kebahagiaan kepada dalam hati kita ketika melihat anak-anak. Amma al-barakatu fil ilm, adapun keberkahan dalam ilmu, fatajidu ba'dhan nas qad a'tahu Allah ilman katsira. Engkau lihat sebagian manusia sungguh telah Allah berikan ilmu yang banyak. Belajar tafsir, S1 ulumul Quran, S2 ulumul Quran, udah pasti itu ya, mereka ulumul Quran itu udah hafidh Quran itu. Ya. Apalagi misalkan di kampus Madinah itu salah satu kampus salah satu fakultas yang diwajibkan mahasiswanya hafal Quran hanya kism fakultas ulumul Quran saja, fakultas Quran. Yang lainnya itu juga 6 juz, 4 juz. Jadi kalau ngambil jurusan Quran udah wajib 30 juz. S1 Quran, 2 Quran, 3 Quran. Lulus daripada kampus, misalkan lulus dari ini sudah dari doktor, ya, seperti siapa namanya, Bal'am Ba'ura, seorang ulama di kalangan Bani Israel yang Allah cabut keberkahan ilmunya di akhir hayatnya. Kenapa? Karena mendoakan kekalahan Nabi Musa alaihissalam. Allah cabut keberkahan ilmunya, Allah cabut keberkahan hidupnya, dan meninggal dunia di atas su'ul khatimah. Ya. Dalam surah Al-Anfal itu sebutkan apa tuh? Ada itu ya. Apa kira-kira? Ada yang ingat gak? Apa ya? Nanti ya, insyaallah ya. Al-Anfal. Taib ya, nanti insyaallah. Taib. Dia punya ilmu, lakinnahu bimanzilatil ummi. Akan tapi dia seperti orang ummi, awam, enggak paham apa-apa. Maksiat, ngomongnya asal, akhlaknya tidak dijaga. Padahal dia punya ilmu banyak, hafal Quran misalkan, mesantren puluhan tahun, tapi ilmunya tidak nampak, akhlaknya tidak nampak. Fala yadhhar atharul ilmi alaihi fi ibadatihi. Tidak nampak pengaruh ilmu yang dia miliki itu dalam hal ibadahnya, tidak ada. Ibadahnya tidak sesuai dengan ilmunya, jauh daripada ilmunya. Wala fi akhlaqihi, juga dalam akhlaknya tidak muncul ilmunya. Wala fi sulukihi, dalam perangainya masih sering berdusta, sering menipu, berkata kasar, ya, mencela. Ini luar biasa, ya. Maka kalau ada orang yang berilmu, omongannya kasar, penuh dengan celaan, ini akan menghilangkan marwah itu. Apa? Akan menghilangkan, merendahkan wibawa dia sendiri. Dan semua umat tahu itu. Maka Rasulullah mengatakan apa? Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an wal fahish wal mutafahish. Ya. Atau kama qala, laisal mu'min bit-ta'an, bukan sikap mukmin itu yang suka mencela. Walal la'an, dan yang suka melaknat. Seburuk apapun perbuatan yang kita lihat dari seorang kita tidak boleh mencelanya. Tidak boleh
mencelaknya. Dan di dalam hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya dan maknanya sahih, di antaranya adalah man ayyara akhahu bidzanbin yusibuhu, siapa yang mencela, ta'yir, menghinakan saudaranya dengan dosa yang ia perbuat, tidak akan mati dia kecuali Allah akan timpakan musibah yang seperti dia. Walaupun hadis yang dipilih oleh para ulama tentang kesahihannya, namun maknanya ya bagus. Maksudnya ketika kita melihat seorang, mendengar seorang melakukan kemaksiatan, tidak boleh kita mencela. Hendaknya kita mendoakan. Kenapa? Khawatir celaan-celaan kita ini justru akan menyebabkan Allah tidak suka dengan kita sehingga kita terjerumus kepada perbuatan tersebut. Ya. Kalau mungkin bukan kita yang melakukannya, keluarga kita. Ya, misalkan nih, ada orang berbuat zina, naudzubillah. Ya, anak guru ngaji dicela habis-habisan. Ya, dicela habis-habisan, apa anak kiai berzina, ya, setiap ngobrol sama orang selalu mencela orang ini. Masya Allah, lihat ya, dia punya anak perempuan, ternyata berzina juga anaknya. Jadi dia mencela orang yang melakukan perzinahan karena dia mencela, ta'yir ya, mencela, betul-betul mencela. Ya, dijelemakeun lah kalau bahasa Sunda nama. Pasti dijelemakeun dia teh budak lah. Dianggap naon ya. Anaknya yang SMA berzinah juga. Mau ditaruh di mana mukanya itu? Langsung orang yang dulunya dicela itu sekeluarga, bahkan ada yang joget katanya. Saking bahagianya mendengar keluarganya itu, anaknya itu berzina. Masya Allah. Makanya hati-hati kita menjaga lisan ini. Ya, karena seburuk-buruknya perbuatan ya saudara kita, tidak boleh kita mencelanya. Kalau mungkin kita ya menasehatinya, memarahinya dengan yang ya sekadarnya, sewajarnya, tidak. Ya, kalau ada yang bersalah mungkin diingatkan, kalau perlu dihukum. Itu bukan ta'yir, tapi di ta'yir itu digoblok-goblokin. Ya, Masya Allah. Terus ya, bahkan anggota Ragunan masuk situ. Ya, komunitas Ragunan masuk situ salah satunya. Yaitu hati-hati. Ya, karena mukmin kata Rasulullah, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an, seorang mukmin itu bukan pelaknat yang suka mencela, yang suka menuduh tanpa bukti, dan tidak berkata badhi wal fahish, dan tidak berbicara kotor, tidak berbicara yang keji. Ya, yang kotor tidak boleh, yang keji tidak boleh. Kalau ada seorang alim misalkan dan diulamakan dan diustadzkan, kemudian dia berbicara dengan hal-hal yang kotor, lihat santrinya yang enggak bisa baca, yang sulit berbicara, yang sulit menerima ilmu, dibilang misalkan jahil, jendel. Nah, ini enggak boleh ini. Ya, bisa menjadi doa nanti ini buat santrinya. Betul-betul jendel, repot nanti. Ini murid siapa ini? Ustadz Fulan. Kenapa? Doanya Fulan. Harusnya dibilang apa? Mahir. Ya, barakallahu fiik, hadakallah gitu ya. Jadi jangan dicela. Ya. Dan jangan omong yang kotor-kotor.
khususnya anak didik kita. Walaupun orang yang orang mungkin di bawah umur kita. Ya, apalagi yang tua, yang lebih tua dari umur kita. Kadang kan kita punya murid umurnya 70 tahun. Betul nggak? Antum punya nggak? Punya kan? Nanti tapi ngaji sama kita, belajarnya bukan tajwid, bukan Fathul Majid, bukan Qawaid Arba, Iqra 1. Cendel. Murid digituin, ya Allah. Pernah ada seorang mantan direktur KS. Umurnya udah pensiunan, berarti kan di atas 50-an ya. Dia belajar Iqra. Salah seorang pengajar. Akhirnya dia datang ke kamar. Pengen diajarin Iqra sama anak. Duh Pak, kan udah diajarin si Fulan Pak. Nggak kuat, nggak kuat omongannya, sakit saya. Masa saya dibilang ini, dibalang ini. Masa sih Pak? Bener. Saya kayak anak kecil dibilangin gitu. Masya Allah. Ya saya tahu, kata dia, saya nggak bisa. Tapi umur saya kan, ya udah tua saya ini. Masa saya digituin? Masya Allah. Ini, ya jadi walaupun murid kita ini nggak bisa apa-apa, jangan sampai berbuat kasar. Ya, jangan berbuat kasar. Ya, khawatir anak muda gitu gagah ya, SMA gitu ngajarin umur 70 tahun kan, murid saya mah nenek-nenek, kakek-kakek, tapi akhlaknya kurang baik. Masa nenek-nenek dibentak, ya kakek-kakek dibentak. Ini khawatir nanti antum, siapa tahu yang diutus ke Baduy gitu, ya diutus ke Baduy, di sana nggak pada bisa ngaji, antumnya naik darah gitu. Ini kok ngaji udah 1 jam, nggak hafal-hafal. Ini huruf apa? Mboh. Ini huruf apa? Nggak bisa. Sabar, ya sabar. Karena itu adalah murid kita. Ya, nggak boleh kita celah. Wala fi muamalatihi ma'an nas, dan juga tidak nampak akhlaknya ilmunya dalam muamalah kepada manusia. Bagaimana muamalah kepada manusia? Tidak tepat janji, selalu berdusta, menipu, ya. Ini akhlaknya, ilmunya tidak nampak dalam muamalah dengan manusia. Bal qad yuksibuhul ilmu istikbaran ala ibadillah. Kadang, kata beliau, ilmu itu menjadikan seorang sombong terhadap manusia yang lain. Ini bahaya lagi. Dia merasa gagah dengan ilmu yang dia miliki, menganggap remeh orang-orang yang lain. Wa uluwan alaihim, dan merasa tinggi. Tidak ada yang tahu kecuali saya. Ya. Di dalam tafsir surah Al-Kahfi, ya, disebutkan oleh para ulama mufassirin, salah satu kenapa Nabi Musa alaihissalam suruh berhijrah lagi, rihlah talabul ilmi bersama muridnya Fityah, untuk bertemu dengan abdun saleh. Siapa? Nabi Khidir. Di antaranya apa? Ketika ditanya Nabi Musa alaihissalam oleh murid-muridnya, ya, man a'lamun nas. Ya, Nabi Musa di hadapan santri-santrinya ditanya, man a'lamun nas? Ya Nabi Allah, man a'lamun nas? Siapa manusia yang paling berilmu di sini? Kata Nabi Musa, ana a'lamun nas. Saya adalah manusia yang paling berilmu. Maka Allah tegur, kamu mengatakan a'lamun nas ana. Coba sana. Temui seorang abdun saleh, kamu berguru di sana. Seorang nabi ulul azmi suruh berhadapan dengan Nabi Khidir untuk berguru lagi. Jadi kita tidak boleh, ya,
sombong di dalam ilmu. Ana a'lamun nas, saya paling berilmu. Tidak. Ya. Guru bukan berarti dia mengetahui segala ilmu, bukan. Ya, nanti disebutkan di sini oleh beliau. Wahtiqaran lahum, dan menghinakan manusia, menghinakan santrinya, menghinakan jamaahnya, tidak menghormati jamaahnya, merasa dia sebagai alim yang paling mengetahui tentang ilmu agama, yang lainnya adalah rendah. Nah, ini enggak boleh. Wa ma 'alima hadza anna alladhi manna 'alaihi bil ilmi huwa Allah, dan dia tidak tahu bahwa yang memberikan kepadanya ilmu adalah al-alim Allah. Wa anna Allah law syaa lakana mil ha'il juhal, dan bahwasanya Allah kalau menghendaki orang ini yang mengaku pintar bakal menjadi orang-orang jahil, sekejap langsung jahil. Ya, tadi Nabi Musa alaihissalam ketika mengatakan ana, siapa alamun nas? Ana. Allah langsung kirim Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Hanya beberapa kasus saja, ya, yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Nabi Musa alaihissalam sudah angkat tangan. Apa ini? Ada anak dibunuh. Weh, haram. Ya? Ada perahu dibocorin. Ada rumah yang sudah condong ditegakin. Ini apa ini? Gak nyambung dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya gini, ya. Maka kita harus sadar, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap, ya, di atas orang yang berilmu itu, setiap orang yang berilmu itu di atasnya ada zat alim. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jangan kita merasa kita yang paling berilmu. Dan bahkan kata Syekh Utsaimin, ya, kita sambungkan saja karena ini kalau tidak dibaca lupa nanti. Ya, walihada yanbaghi lil muallim idza istafada minat talib. Dan ini perlu, ya, kata beliau, ini sepantasnya seorang guru jika dia mendapatkan faidah dari murid. Jadi guru nggak tahu ilmu kecuali dari murid. Ada nggak? Banyak. Antum aja nggak tahu. Dikiranya gurunya tahu semua, ya. Padahal dia tahu itu dari muridnya. Wa fataha lahu talib, dan talib mengingatkan kepada ustadznya syai'an min abwabil ilm, sesuatu dari bab-bab ilmu, yang bagi lahu an yusajji'at talib, hendaknya dia memberikan motivasi kepada santri. Barakallah, terus gali lagi ilmunya, kasih semangat, ya. Wa an yashkurahu ala dzalik, hendaknya bersyukur kepadanya, sudah diingatkan. Khilafan lima yadhunnuhu ba'dun nas, berbeda dengan yang disangka oleh sebagian manusia, anna taliba idza fataha alaih, bahwa santri kalau memberikan peringatan kepada guru, wa bayyana lahu syai'an kana khafiyan alaih, dan menjelaskan sesuatu yang dia tidak tahu, guru tidak tahu, tadayaqal muallim menjadi sempit, apa namanya? Menjadi masa guru kalah sama murid. Nah, ini murid enggak boleh sampai lebih tahu dari saya. Ya, tadayaqa al muallim, rasa gimana gitu, sempit hidup ini. Kenapa? Kalah sama murid. Yaqulu, dia mengatakan, hadza sabiyyu yu'allimu syaikhan. Ini bocah nih, masih bau cikur nih, ngajarin saya nih syekh. Ya. Fatadayaqa wa tahasha ba'da dzalik, dan dia merasa sempit hidupnya. Dan dia berusaha menjauhkan diri dari orang ini, dari santri ini. An yatanaqash ma'ahu, tidak mau berdebat lagi, tidak mau berjidal lagi, tidak mau melakukan sesuatu lagi. Ya, khawatir apa? Khaufan min an yatli'ahu ala amrin qad khufiya alaih. Khawatir santri ini lebih cerdas. Khawatir santri ini ngasih tahu sama gurunya, guru salah itu.
Kenapa salah? Ini. Apalagi dia sudah ngaji di pondok yang lain. Udah hafal Alfiyah. Waduh, Alfiyah salah nanti ya. Udah hafal Usul Salatah, udah hafal Qawaid Arba, udah hafal Tuhfah, udah hafal apa lagi? Jazari, hafal Bulughul Maram. Insyaallah. Ya. Justru ini semakin menjadi penyemangat kita. Kalau ada murid yang bisa mengingatkan kelalaian kesalahan kita. Jangan malah kita memusuhinya. Nilainya pokoknya enggak boleh lebih ini. Ya, kita bangga deh kalau ada punya murid yang pintar dari kita. Ya. Wa hadza min qusuri ilmi. Orang yang kita tadi bicarakan, yang seorang guru tidak suka kalau ada muridnya yang mengingatkan kesalahannya, menganggap ini adalah masalah. Ini termasuk apa? Min qusuri ilmihi, dari piciknya ilmu. Bal min kusuri aklihi, bahkan dari akalnya. Li'annahu idza manna Allahu 'alaika bi talabatin yudzakkirunaka ma nusita. Karena jika Allah memberikan kepadamu dengan santri-santri yang bisa mengingatkan kesalahanmu, kelalaianmu, apa yang engkau lupakan, wa yaftahuna 'alaika ma jahilta, dan membuka apa yang engkau lupa atau engkau tidak tahu, fahadha min ni'matillahi alaik, maka ini termasuk nikmat Allah atasmu. Fahadha min fawaidin nasri ilm, dan ini faidah dari menyebarkan ilmu, annahu yazidu idza 'allamtal ilma, bertambah ketika engkau mengajarkan ilmu. Jadi kalau ada guru yang diingatkan oleh santrinya, diberikan faidah oleh guru, oleh muridnya, maka bersyukurlah. Jangan malah menjadikan masalah. Oh, ini saya nggak mau ngajar di ini. Kenapa? Muridnya pinter-pinter. Justru kalau pinter-pinter enak loh ngajarnya. Ayo baca, ayo serah, ya kan? Udah pinter semua, ya baca, ayo jelaskan, ayo kita pindah lagi, kan cepat kan? Daripada ngajar ini nggak bisa baca, ini bisa baca, ini nggak bisa baca, ya kan? Lama kan? Kalau muridnya sudah pinter semua, alhamdulillah. Udah antum ngajar di sana. Ngajar di sana ya. Nah, itu ketika seorang guru diingatkan oleh santrinya, maka jangan marah, apalagi menganggap anak ini yang anak tidak adab, ya, santri yang tidak adab. Nah, ya, jadi kita tidak boleh bersombong dengan ilmu yang kita miliki, dan tidak boleh menghukumi manusia itu juhal, karena khawatir Allah benci kepada kita, Allah cabut ilmu kita, jadikan kita menjadi orang-orang yang jahil. Nah, tajiduhu qad atahu ilm, qad atahu ilman, engkau dapatkan orang itu Allah berikan kepadanya ilmu. Walakin lan yantafi'an nasu bi'ilmihi, akan tapi manusia tidak mengambil manfaat dari ilmunya, wala bitadrisihi, dan juga pengajarannya, wala bitaujihi, dan juga arahan-arahannya, nasihat-nasihatnya, wa bita'lifin, dan bahkan usaha dia untuk mendekat kepada manusia gagal. Ya, bal huwa munhasirun ala nafsih, ilmunya hanya untuk dirinya saja. Lam yubarikillahu lahu fil ilm, dia ini belum Allah berkahi ilmunya. Kalau ilmunya itu apa? Belum bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah, wa hadza bila syak hirmanun azim, ini tidak ragu lagi, ketika seorang punya ilmu, manusia tidak bisa memanfaatkan ilmu kita, hanya terbatas untuk kita saja, ini adalah hirmanun azim, ya, penghalang atau musibah yang besar. Hirman, terhalang dari kebaikan. Ma'annal ilma min abraqi ma yu'tihillahul abd, bahwasanya ilmu adalah berkah, sesuatu yang paling berkah yang Allah berikan kepada hambanya. Nih, kalau bahasa Syekh Utsaimin apa? Annal ilma min abraqi ma yu'tihillahul abda, bahwa ilmu termasuk yang paling berkah. Apa yang Allah berikan kepada hambanya, ilmu itu yang paling berkah.
Kalau perkataan Syekh Muhammad bin Muhammad Asy-Shinqiti, inna ruhal ilm barakatuhu, bahwa ruhnya ilmu itu adalah berkahnya. Ya. Li'anna al-ilma idza 'allamtahu ghairak, sesungguhnya ilmu kalau engkau ajarkan kepada yang lain, wa nasyartahu bainal ummah, dan engkau sebarkan di tengah-tengah umat, ujirta 'ala dzalik, engkau akan dapatkan pahala, engkau akan diberikan pahala min iddati wujuh, dari beberapa sisi. Jadi kalau kita mengajarkan ilmu kepada yang lain, menyebarkannya kepada umat, kita akan mendapatkan pahala. Apa alasannya? Yang pertama, anna fi nasyrikal ilmi nasran lidinillah, bahwasanya dengan engkau menyebarkan ilmu yang engkau miliki itu sebagai bentuk menyebarkan agama Allah. Fatakunu minal mujahidin, dan engkau menjadi bagian daripada mujahidin. Fal mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah dengan membawa pedang, membawa tombak, membawa senjata, yaftahul bilada baladan, membuka, menaklukkan negeri demi negeri, hatta yansyura fiha din, sehingga tersebar di dalamnya agama. Jadi seorang mujahid yang dibekali dengan senjata-senjata yang lengkap, kuda-kuda yang sehat, mereka bisa menaklukkan atau bisa menguasai sebuah negeri, ya, dan mereka bisa menyebarkan agama Allah di sana, menegakkan kalimatullah di sana. Wa anta talibul ilm, alim, dan engkau wahai santri, wahai yang memiliki ilmu, taftahu al-quluba bil ilmi, engkau membuka hati-hati manusia dengan ilmu, hatta tansyura fiha syari'atullah, sehingga syariat Allah tersebar di dalam hati-hati manusia. Di kita sebagai mujahid fisabilillah, insya Allah. Nah, tsaniyan min barakati nasil ilmi wa ta'limihi anna fihi hifdhan li syariatillah, bahwa termasuk berkahnya ilmu adalah dengan menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, karena di dalamnya sebagai bentuk penjagaan terhadap syariat Allah, ya. Jadi dengan kita menyebarkan ilmu, maka akan menjadi ilmu kita barokah. Dengan kita mengajarkan ilmu akan menjadikan ilmu kita barokah. Li'annahu laulal ilma lam tuhfad syariah, karena kalau bukan ilmu, niscaya syariat tidak akan terjaga, akan mati syariat. Artinya tidak akan dikenal lagi oleh manusia kalau tidak ada ilmu. Fasyari'atu la tuhfad illa birijaliha, rijalul ilm. Syariah tidak akan dijaga kecuali dengan para pembawanya. Siapa mereka? Ulama. Wala yumkin himayatus syariah illa birijal ilm, dan tidak mungkin syariat bisa terjaga kecuali dengan para ulama. Fa idza nasyartal ilma, dan jika engkau sebarkan ilmu, wantafa'an nas bi ilmik, dan manusia mengambil manfaat ilmu darimu, hasala fi hadza himayatun li syariatillah wa hifdzun laha, maka akan terjadi penjagaan terhadap syariah. Jadi kita dengan menyebarkan ilmu menjadi apa? Menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fihi annaka tuhsin ila hadzal ladzi 'allamtah, di dalamnya engkau telah berbuat baik kepada orang yang engkau ajarkan ilmu. Li'annaka tubassiruhu bidinillah, karena engkau berikan basirah, ilmu dengan agama Allah. Fa idza 'abadallaha 'ala basiratin kana laka minal ajri mithlu ajrihi. Jika seorang hamba yang kita ajarkan beribadah kepada Allah dengan ilmu yang kita ajarkan, setiap apa yang dia lakukan dengan apa yang kita sampaikan kepadanya, itu menjadi pahala bagi kita. Ini ya, dengan kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, itu bagian daripada ya pahala yang tidak terhitung.
Yang terakhir, anna fi nasil ilmi wa ta'limi ziyadatan lahu. Karena dengan kita mengajarkan ilmu, dengan mengajarkan ilmu dan menebarkan ilmu sebagai bentuk penambahan ilmu. Ya. Ilmul alim yazidu idza 'allaman nas. Ilmunya seorang guru bertambah kalau dia mengajarkan manusia. Li'annahu istidkar lima hafidh. Karena ketika ngajar dia itu sebagai bentuk apa? Pengingat. Nah, belajar lagi apa yang dia pernah hafalkan. Wan fitahun lima lam yahfad, dan juga bisa menjadi pembuka apa yang belum kita hafal. Dan wa ma aktsaru ma yastafidul alim min talil ilm, dan betapa banyak seorang alim bisa mengambil faidah daripada santri. Iya betul ya. Ya kita dulu udah lama nggak pernah ngajar tajwid. Ada pelajaran tajwid kita ngajar lagi, inget lagi. Ya, udah lama kita nggak ngajar fikih, ada lagi fikih kita pelajari lagi. Sudah puluhan tahun nggak pernah ngajar imla, atau nggak pernah ngajar sorob, nggak pernah ngajar nahu, suruh ngajar, inget lagi, kita buka lagi. Itu ilmu. Karena kalau nggak diajarkan tadi, ya akan banyak kesibukan yang kita miliki menjadi penghalang daripada ilmu. Maka dengan kita ngajar, alhamdulillah, kasih jadwal ini, alhamdulillah, kasih jadwal ini, alhamdulillah. Dapat berapa jadwal seminggu? 15, alhamdulillah. Fikihnya diulang lagi, akidahnya diulang lagi, nahu sorob diulang lagi, matematik diulang. Sorobnya, nahunya semua diulang. Jadi apa yang kita pernah hafal dulu diingat pada saat ngajar. Dan bahkan banyak ilmu lagi yang belum kita ketahui. Nah, ini ya tentang keberkahan ilmu, dengan kita mengajarkan ilmu, menebarkan ilmu, dan juga salah satu di antara sebab berkahnya ilmu di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Asy-Shinqiti, Muhammad bin Muhammad Al-Mukhdar Asy-Shinqiti, di antaranya adalah al-ikhlas fi talabil ilm, ikhlas di dalam mencari ilmu. Ya, al-ikhlas di dalam mencari ilmu. Ya, dan juga dikatakan oleh Syekh Muhammad Syekh Mustafa Al-Adawi, di antara sebab berkahnya ilmu dengan ikhlas ketika menuntut ilmu, bukan karena manusia, bukan karena dunia, karena ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-amal. Dengan kita mengamalkan ilmu, insyaallah tadi sebutkan oleh Syekh Muhammad Utsaimin, akan menjadi berkah ilmu. Ya, kemudian yang mungkin ini menjadi suatu yang harus kita biasakan adalah setiap kita mendapatkan ilmu yang bukan dari kita, kita sebutkan orangnya, qailnya siapa, ya. Jadi kata Syekh Muhammad, Syekh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ya, Ibnu Abdul Bar mengatakan, inna min barakatil ilmi an tudhifa syai'a ila qailihi. Termasuk keberkahan ilmu adalah engkau menyandarkan ilmu itu kepada kepada yang mengucapkannya. Siapa yang mengucapkannya? Sandarkan ilmu ini. Qala al-Imam Malik rahimahullahu taala. Sandarkan. Kalau bahasa kitanya mah enggak boleh plagiat dah. Ya, kalau bahasa akademik kan plagiat tuh. Ditulis sebuah ilmu seakan-akan penelitian dia sendiri. Ternyata itu punya orang. Kalau ketahuan sama dosennya, sama pengujinya, malu itu. Seorang dokter masih plagiat. Ya, banyak kan dokter-dokter yang melakukan plagiat ini, tidak mampu melakukan penelitian. Dia ambil perkataan seorang profesor atau dokter dalam kitab tertentu, kemudian dia tidak sebutkan di situ, seakan-akan itu perkataan dia. Masya Allah, mumtaz, bagus sekali nih bukunya nih. Ternyata perkataan orang. Siapa yang bisa mengetahui hal itu? Orang yang berilmu. Ya, makanya kalau di kampus itu biasanya penguji disertasi, penguji tesis itu biasanya digabung antara guru atau dosen di dalam kampus dan dosen di luar kampus. Tujuannya apa? Mungkin orang-orang yang di luar ini lebih tahu
ilmu-ilmu berkaitan dengan bahasa ini. Sehingga ketika ada plagiat ketahuan. Ah, ini karangan si fulan kok halaman sekian, bisa dilihat tuh. Kenapa kamu tidak dituliskan di sini? Ya, yang lebih parah lagi, kalau dia sebagai penulis, dia tidak menyebutkan di situ rujukannya, yang mengetes itu yang menulisnya. Itu pun terjadi. Ya, kita dulu di kampus, ya, di program pasca sarjana itu menulis, ya, ada namanya judul mata kuliah itu asal usul bahasa, aslul lughah. Hal hiya tauqifiyah am ijtihadiyah? Apakah dia memang dari Allah langsung atau itu ijtihad? Ada di antara karya tulis salah satu teman itu membawakan satu lembar itu pembahasannya, ya, dia tidak cantumkan siapa penulisnya. Kata dosen, ini nih kata-kata saya ini. Di dalam buku saya ini nih. Kata, enggak Pak, saya ini enggak, lihat ini. Buku saya, coba lihat kamu bukunya. Ini malu kan? Ya. Maka kalau kita punya sebuah ilmu, kita sandarkan kepada pemiliknya. Maka kalau kita kan, qala Imam Malik, qala Imam Syafi'i, qala. Termasuk ketika kita nulis, siapa pengarang buku ini? Tuliskan, kita ngambil dari buku ini. Itu kata Imam Ibnu Abdul Bar, sebagai bentuk keberkahan ilmu, hendaknya kita sandarkan perkataan itu kepada pemiliknya. Nah, dan ini tujuannya apa? Supaya tahu kualitas perkataan ini. Ya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Faman arada an yanqula maqalatan an ta'ifah", siapa yang ingin menakal sebuah perkataan dari sebuah kelompok, falyusammil qail wan naqil. Sebutkan yang mengatakannya, sebutkan yang membawakannya. Wa illa, kalau tidak disebutkan nama yang mengatakan itu, fa kullu ahadin yaqdiru alal kadzib. Setiap orang mampu berdusta. Itu tujuannya diantaranya, supaya dia orang ini enggak berdusta. Maka kata Imam Suyuti, ya, maka aku biasakan di dalam menulis kitab ini selalu aku sandarkan kepada pemiliknya. Enggak pernah ada perkataan orang yang mengatakan kecuali beliau sandarkan kepada pemiliknya. Ini diantara apa? Keberkahan ilmu, menyandarkan ilmu kepada pemiliknya. Kalau dalam bahasa para ulama, azwul ilmi ila qaulihi, menyandarkan ilmu kepada yang mengatakannya. Baik. Ya, tapi sampai sini mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.